Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam kenal buat teman-teman yang nonton kali ini di video pembelajaran kami. Saya dan teman saya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang penalaran deduktif dan induktif. Sebelum itu, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk lebih jauh kita menjelaskan, kita sharing-sharing mengenai tentang materi kami. Nama saya sendiri, Aulia Rosida. Saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani dari Prodi PBSI semester 7. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai penalaran induktif. Introduction. Pertama, kami akan berikan sebuah pengantar sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang penalaran deduktif dan induktif. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pencarian pengetahuan itu ada prosedurnya sendiri atau ada kaedahnya sendiri. Dengan kata lain, ada kata penalaran yang itu menghasilkan sebuah ide atau gagasan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang ilmiah. Nah, dalam proses pemerolehan pengetahuan itu sendiri, itu ada dua proses penalarannya. Itu yang pertama ada penalaran deduktif dan penalaran induktif. Oke, next ke slide selanjutnya. Dari judul materi yang kami dapat yaitu tentang penalaran deduktif dan induktif. Di situ ada 3 buah kata yaitu penalaran, deduktif, dan induktif. Penalaran sendiri kita perlu mengetahui apa pengertian dari penalaran itu. Jadi penalaran itu adalah sebuah proses berpikir sehingga muncul sebuah kesimpulan atau sebuah ide gagasan pokok yang keluar dari pikiran kita. Selanjutnya ada deduktif. Deduktif itu sendiri berasal dari kata deduksi yang berarti penyimpulan yang bersifat khusus. Jadi yang deduksi ini bersifat khusus yang diambil dari penyimpulan yang umum atau yang universal. Sedangkan induktif itu seperti sebelumnya berasal dari kata induksi yang merupakan penyimpulan yang bersifat umum yang diambil dari beberapa fakta yang bersifat khusus. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang penalaran deduktif. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa penalaran deduktif ini merupakan sebuah proses berpikir sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau gagasan pokok yang bersifat khusus yang diambil dari kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, penalaran deduktif ini merupakan kesimpulan yang bersifat khusus namun diambil dari kesimpulan yang bersifat umum atau universal. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari penalaran deduktif, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis penalaran deduktif. Yang pertama ada silogisme kategorial, yang kedua ada silogisme hipotetik, dan yang ketiga ada silogisme alternatif. Dari ketiga ini mungkin saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing jenis-jenis ini. Yang pertama yaitu silogisme kategorial. Nah, apa sih silogisme kategorial ini? Seperti namanya yaitu dari kategorial. Silogisme kategorial itu merupakan silogisme yang semua proposisinya itu merupakan kategori. Nah, contohnya, semua korupsi tidak disenangi, semua pejabat tidak disenangi. Artinya, maka itu dapat ditarik kesimpulan sebagian pejabat tidak disenangi, seperti itu. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Apa sih silogisme hipotetik ini? Artinya silogisme yang pengutaraan sesuatu yang dianggap benar dan kebenarannya itu sudah bisa dibuktikan. Contohnya, saat ini hujan turun. Untuk berangkat ke kantor, saya menggunakan angkutan saja. Maka dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, dari kesimpulan tersebut, saya tidak membawa motor, seperti itu. Jadi penyimpulannya itu lebih khusus. Yang ketiga yaitu ada silogisme alternatif. Seperti namanya yaitu alternatif, sehingga dapat kita lihat pengertiannya yaitu silogisme yang proposisinya mengutarakan alternatif yang ada. Contohnya seperti bisa kita lihat di slide. Jika ingin pergi ke Blok M, dapat menggunakan busway atau menggunakan kendaraan pribadi. Jadi di sini ada kata busway dan kendaraan pribadi yang bisa kita simpulkan sebagai silogisme alternatifnya, seperti itu. Ya, yang sebelumnya ini disampaikan oleh Mbak Aulianya mengenai penalaran
deduktif, saya sekarang selaku pemateri kedua akan menyampaikan tentang penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif? Nah, ini akan menjadi tanda tanya oleh teman-teman. Langsung saja. Penalaran induktif ini ada 3. Penalaran induktif yang pertama, ini mengenai generalisasi. Yang kedua, penalaran induktif analogi. Yang ketiga, ini sebab dan akibat. Nah, yang pertama, mengenai generalisasi. Penalaran induktif generalisasi ini proses penalaran yang mengandalkan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus untuk mendapatkan sebuah kesimpulan bersifat umum. Nah, saya akan contohkan nanti selanjutnya. Yang kedua, mengenai analogi. Analogi adalah penarikan penalaran yang membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Jadi itu. Yang ketiga, ini sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat adalah hubungan fakta satu dengan yang lain, yaitu menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga menghasilkan sebab dari fakta itu dan juga akibat dari fakta itu sendiri. Nah, kan di awal saya menyampaikan mengenai tiga penalaran induktif. Langsung saja, contoh yang pertama ini mengenai penalaran induktif generalisasi. Jadi Mustafa ini mempunyai stok beras, menjelaskan bahwa dia mempunyai stok beras sebanyak 1,63 juta ton. Nah, ini dalam skala nasional ini hanya mencukupi kebutuhan masyarakat dalam 7 bulan. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun? Nah, Mustafa harus memikirkan lagi Mustafa harus mempunyai pengadaan beras sebanyak 1,8 juta ton. Sehingga pada bulan ini pada tahun ini Mustafa sudah terpenuhi 1,53 juta ton. Nah, sudah terpenuhi 1,53 juta ton. Jadi selama pada tahun 2008, diperkirakan hanya 1,3 juta ton itu impor. 1,3 ton impor. Jadi kebutuhan masyarakat ini sudah banyak terpenuhi, yaitu dengan kita menyediakan stok-stok sebelumnya. Jadi tidak mendadak gitu ya. Tidak mendadak sehingga kita menyediakan stok itu membeli punyanya masyarakat itu sendiri. Jadi kalau tahun sebelumnya ini perkiraan kalau tahun sebelumnya ini impor beras sebanyak 200 ton. Nah, sekarang hanya 1,3 juta ton. Jadi itu penalaran yang generalisasi. Nah, selanjutnya ini ada analogi. Nah, analogi di sini ya, contoh yang analogi untuk yang yang kedua, yaitu seorang anak yang baru lahir dalam keadaan suci. Jadi anak kita sendiri dalam lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, tidak tahu apa-apa. Jadi tidak punya dosa apapun, tidak tahu apa-apa lah, istilahnya begitu. Nah, dan buruknya anak ke depannya ini tergantung orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Hasbullah, pertama kali dalam bukunya Pengantar Pendidikan itu, pertama kali kita mengenyam pendidikan atau kita mendapatkan pendidikan ya di orang tua. Nah, mau diapakan kita oleh orang tua, ini ya tergantung orang tuanya. Kalau kita diberi pendidikan secara detail, itu dari keluarga kita, ya kita akan menjadi orang-orang pintar nantinya. Jadi di sekolah kita hanya bisa melanjutkannya. Diibaratkan kertas putih, diibaratkan seorang anak yang baru lahir ini seperti kertas putih. Nah, nanti mau ditulis apa, itu terserah orang tua. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita itu lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci.
mau beragama Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, ini tergantung orang tua. Nah, itu. Nah, yang ketiga ini sebab dan akibat. Nah, sebab dan akibat. Jadi, sebab akibat ini contohnya belajar menurut pandangan secara tradisional adalah usaha untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Jadi kita dalam belajar ini bagaimana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai intelektual yang luas. Nah, yang pertama, ilmu pengetahuan ini merupakan sebab karena pengetahuan memegang peran utama untuk kehidupan manusia yang berakibatkan kekuasaan. Jadi, kita kalau semisal tidak mempunyai ilmu pengetahuan, ya akan ikut arus ke sana ya ayo, ke sini ya ayo. Kalau semisal kita mempunyai ilmu pengetahuan, akan menjadi sebab, ya akan menjadi sebab. Oh, kalau ditanya, ayo ke sini, ada apa di sana gitu, akan menjadi timbul pertanyaan kalau misalnya kita mempunyai ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan dan kekuasaan, siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, ia akan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan seperti apa? Kalau semisal kita itu akan kembali terhadap masyarakat, mau kita mencari ilmu setinggi apapun, kita akan kembali kepada masyarakat. Kita tidak akan bisa menghindar dari itu. Kita akan ke masyarakat. Dan kalau kita mempunyai intelektual yang tinggi, yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi, kita itu akan dipercayai oleh masyarakat. Yang nantinya, ya setidaknya kita mempunyai pandangan-pandangan, mempunyai pendapat-pendapat mengenai bagaimana untuk membangun desa ke depannya. Jadi itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, yaitu penalaran deduktif dan induktif yang saling sinkron. Artinya di sini ada penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif sendiri itu memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lebih khusus atau spesifik. Sedangkan penalaran induktif itu merupakan tentang menguji informasi yang lebih spesifik, yang mungkin berupa banyak informasi yang lebih spesifik untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Oke, kami pamit undur diri. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.